Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono membantah pernyataan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Sebelumnya, SYL menyebut Presiden Joko Widodo memerintahkan penarikan uang anak buahnya di Kementan. Dini menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah menginstruksikan anak buahnya untuk menarik uang dari bawahannya di masing-masing kementerian dan lembaga guna menanggulangi krisis pangan. Sebelumnya, SYL mengklaim kebijakan yang ia ambil saat memimpin Kementan merupakan tindak lanjut dari instruksi Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Bung kameramen dan pemirsa yang melihat ruang yang dibacain berita, kita sampai pembacaan berita yang berikut ini. Bung kameramen, disilahkan. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Semoga Bu Alfian sabar, sehat dan murah rezeki. Amin. Amin. Nah, Bu Alfian, ini kita melihat berita Bu Alfian bahwa Syahrul Limpo ya. Namanya siapa sih? Ya. Syahrul SYL lah. Yassin Syahrul Limpo. Oh ya, betul. Yassin Syahrul Limpo. Nah, ini diberitakan oleh Tempo Bu Alfian. Jadi SYL itu tarik uang dari bawahan di Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo sebut karena perintah Jokowi. Nah, Bu Alfian, untuk awal ini, apa respon Bu Alfian? Kalau untuk kasus ini, saya lebih percaya SYL, Bu Alfian. Walaupun mungkin belakangan ini nama dia jelek kan, katanya anaknya minta ini. Tapi saya percaya sama SYL kali ini, karena tidak ada visi misi menteri, Bu Alfian. Yang ada hanya visi misi presiden. Jadi tidak mungkin Syahrul Limpo itu melakukan tanpa perintah presiden. Dan yang unik, Bu Alfian, istana langsung buru-buru. Oh, tidak mungkin. Tidak, Jokowi tidak melakukan hal tersebut. Silakan, Bu Alfian. Memang kelakuannya begitu. Dulu selepas orang tersebut dari wali kota Solo, ada 4 orang pejabat petinggi Pemkot Solo yang masuk penjara. Jadi orang ini paling pinter ngejorokin orang, tapi dia nggak kena, tangannya nggak kotor, badannya nggak bau, dan mata orang nggak ngeliat ke dia. Dia punya kemampuan itu, dan ini juga sebenarnya banyak kasus ya. Banyak kasus di berbagai kesempatan. Saya ingat aja kemarin Pak Nadiem. Ketika UKT dinaikin 500% kan dicecer sama anggota DPR, dia bilang, ini perintah Pak Jokowi. Jadi sebenarnya dia akan menjadi hal yang berulang, dan saya bilang ini kelakuan. Jadi kelakuan orang yang sebetulnya kalau bahasa pepatah Melayu, kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Jadi yang jelas orang ini memang kelakuannya kayak gitu. Jadi kalau tadi Bung Kameramen bilang percaya dengan Pak Yassin Limpo ini, ya, Yassin Syahrul Limpo, kalau saya sih katakan, ini nanti kalau ada kasus-kasus lagi termasuk menteri-menteri yang lain ditangkap, itu kan nggak ditanya ituannya. Yang jelas, kita masyarakat sudah cukup sampai di sini punya nasib apes. Hampir 10 tahun dipimpin orang yang tak berguna, tak bermutu, tidak memberikan kebanggaan. Benar-benar kita tuh malu di internasional. Saya beberapa teman-teman yang mengisi acara-acara di luar negeri sampai nanya, bahkan beberapa diaspora Minang yang ada di berbagai dunia di internasional itu, dia tanya, udah Alfian, ndak ada lah itu orang yang bisa jadi presiden. Nah, itu jadi sangat memalukan dan memilukan. Bung kameramen, diteruskan bahasannya. Iya, Bu Alfian, memang untuk kasus ini saya percaya SYL karena memang kita tahulah kelakuan Jokowi kan, ucapannya selalu kebalik. Jadi kalau misalkan Istana Negara bilang tidak terlibat, ya kebalikannya. Nah, Bu Alfian, kalau kita menyimak komentar netizen, karena komentar netizen itu kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak terfikirkan, Bu Alfian. Jadi gini, kalau ini kan baru 1 menteri, Bu Alfian, dan bisa dibilang karena Pilpres ini Nasdem ini beroposisi dengan dinasti, dia kan akhirnya dicecer habis-habisan lah, pokoknya dikuliti habis-habisan. Coba dong menteri-menteri lain dikulitin. Nah, orang-orang netizen itu berkomentar, kalau menteri-menteri lain dicek juga, Bu Alfian, mungkin lebih parah lagi atau minimal sama dengan SYL kelakuannya, Bu Alfian. Atau Bu Alfian punya pandangan lain, atau selain SYL menteri kita suci semua, Bu Alfian. Ya, ada menteri yang punya jabatannya banyak, itu sebenarnya kalau dari segi hukum udah kena dari lama. Dan itu juga si Bahlil, kelihatannya Bahlil udah kelimpungan Bahlil tuh. Betul. Kenapa? Karena dia satu sisi
anggaran yang buat dia jumlahnya dikurangi, tapi beban kerja dan luas kerjanya tetap ditambah atau tetap banyak sebagaimana yang dalam planning. Dia lagi kalang kabut juga. Satu sisi dia harus menyelamatkan pembangunan IKN yang nggak mungkin terjadi, ya itu mesti butuh ilmu Bandung Bondowoso, itu butuh keajaiban dunia yang ke-8. Yang jelas memang IKN adalah buah daripada kedurjanaan, kelaliman, dan ketidakcermatan dalam sebuah perencanaan dan disorientasi dari perencanaan awal. Jadi kalau menteri-menterinya nanti diperhatiin satu-satu, ya kita bisa coba. Mungkin ada yang bisa podcast dengan Pak Mahfud MD, nah itu keluar nanti tuh. Karena kan pajak kemarin yang 429 dan segala macam itu biasanya ada upeti, Bung Kameramen. Ada upetinya yang lewatnya, ya begitu deh, backstreet lah ya, lewat pintu kecil, lewat pintu belakang. Karena semua orang tahu manusia yang satu ini kelihatannya deso, tapi sadisnya luar biasa. Ya, Bu Alfian, memang ya kalau saya punya pikiran lain gini, Bu Alfian. Kan Habib Rizik setiap membahas kilometer 50 selalu menyampaikan semoga dalang dan pelaku hidupnya tidak tenang, hancur-hancuran. Nah mungkin kalau benar orang yang ngomong dipites ini adalah si beliau nih, si Deso sadis ini, mungkin Allah memang sedang mempersiapkan tempat tinggi yang tinggi sekali untuk jatuhnya lebih parah. Karena kan kelakuan-kelakuannya makin hari, Bung Alfian, yang oke gas aja sampai akhirnya ngeluh gitu. Ini kenapa kok sampai anaknya semuanya dapat jabatan, staf pribadinya semuanya mau dikasih jabatan semua. Nah jadi mungkin Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk masyarakat? Jangan menganggap remeh hal-hal korup, Bung Alfian. Karena bagaimanapun, saya ingat pesan Bu Alfian, anak yang mencontek di sekolah itu adalah benih koruptor. Nah, tapi koruptor kita ini sepertinya sudah tersistem, jadi kayak bandar narkoba lah ya. Yang ditangkap tuh yang bawahannya doang, bandar narkobanya atau maling koruptor besarnya bisa aman saja gitu. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian untuk seluruh masyarakat? Silakan. Ya, pemirsa, kita semua sampai pada sebuah kesadaran. Ad-dunya ul-la'ib. Dunia itu panggung sandiwara. Ad-dunya majra'atul akhirah. Itu sebuah statement yang sering diperdengarkan dalam kajian-kajian tentang hakikat hidup. Sadarlah wahai manusia. Semua itu akan mati. Ada nyanyiannya kan? Iya. Orang pintar mati, orang kaya mati, orang kecil mati, orang kurus mati. Semua. Betul. Soeharto dulu kayak apa orang takut melawan Soeharto? Mati juga. Soekarno dulu mati juga. Jadi artinya Jokowi, lu nggak usah nganggap lu nggak bakal mati. Lu berhadapan dengan mahkamah Allah. Dan nanti akan ditanya oleh malaikat penjaga kubur. Bagaimana sholatmu? Nah, jadi yang pertama sebagai penutup, sadarlah wahai manusia, hidup itu hanya sementara, akhirat akan selamanya. Yang kedua buat korupsi, kalau kita ingin mendengarkan analisis dari Cak Nun, bahwa korupsi di negara kita itu sudah menjadi semacam budaya. Dalam konteks dia menjadi sebuah hal yang menyatu dalam seluruh sistem kehidupan. Dan itu menjadi renungan buat kita semua. Korupsi boleh jadi kita kecipretan, boleh jadi walaupun icip-icip dikit kita juga mungkin melakukan. Itu introspeksi, mari kita jauhkan itu. Yang ketiga, bahwa kita menyongsong era baru untuk Indonesia 2045, siapapun presidennya, kita tidak bangga, tidak bahagia, tapi mari seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus yang Muslim, yang 90% kurang, mari kita rapikan pendidikan, edukasi, dan kesadaran-kesadaran kolektif, karena negeri kita tidak terlihat diurus oleh pengurus yang memberikan kebaikan dan perbaikan. Alhamdulillah, kita masih bersama Allah, bersama keimanan kita, dan kemandirian kita. Lama dijajah Belanda, sedikit dijajah Jepang yang sadis, dan Bung Karno pernah mengatakan, satu waktu kalian akan diurus oleh pemerintah yang lebih kejam dari penjajah. Walau alam itu pemerintahan rezim yang mana. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.